Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, yang dimana Marty masih kesulitan untuk mencuci uang milik Del Rio. Masalah itu kemudian diperparah dengan adanya ancaman dari keluarga Langmore, di mana Ruth berencana untuk menusuk Marty dari belakang. Akankah Marty sanggup melalui fase ini? Untuk tahu jawabannya, kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Kecemasan Wendy akan datangnya petugas FBI beberapa hari lalu membuatnya berpikir untuk mengatasnamakan seluruh aset keluarga mereka menggunakan namanya sendiri. Langkah ini diambil supaya ketika Marty suatu hari nanti ditahan, Wendy beserta keluarganya akan tetap bisa tinggal di rumah. Usul Wendy ini tentu saja mendapatkan penolakan, mengingat Marty belum melupakan kesalahan Wendy ketika dia berniat kabur dengan tabungan keluarga bersama selingkuhannya. Setelah beberapa minggu tinggal di Ozark, Marty mendapatkan panggilan telepon dari Del Rio, di mana ia menagih janji Marty yang katanya bisa mencuci uangnya dengan cepat. Marty bilang kalau 48 jam lagi akan ada aliran dana kecil masuk ke rekeningnya. Ucapan Marty ini tentu saja tidak sesuai dengan janjinya, yang mana hal ini membuat Del Rio kesal, sehingga dia ingin supaya Marty menyudahi omong kosong ini dan merelakan semua anggota keluarganya ia bunuh satu persatu. Ancaman itu tentu saja semakin membuat Marty depresi. Ia kemudian segera memutar otak dengan mencari bisnis lain untuk melancarkan aliran dana untuk Del Rio. Marty kemudian pergi ke salah satu strip club milik Bobby. Ketika dia menjelaskan maksud kedatangannya, Bobby seakan paham jika Marty ini mencoba mencuci uang melalui bisnisnya, sehingga dia meminta bagian sebesar 25%. Di sana Marty mencoba mengelak tuduhan itu, yang mana hal itu malah membuat Bobby marah, yang kemudian Bobby dengan segera mengusirnya. Pengetahuan Bobby akan praktik money laundry tentu saja menyisakan tanda tanya di benak Marty, hingga kemudian ia mulai mengumpulkan informasi tentang bar tersebut lewat salah satu penari di sana. Wanita itu lantas memberikan slip gajinya kepada Marty, yang ternyata di sana Marty menemukan kejanggalan. Dalam slip itu sama sekali tak tercantum nama perusahaan, yang kemudian Marty segera menanyakan di manakah Bobby biasa meletakkan berangkasnya. Ia bilang jika Bobby menaruh berangkasnya di dalam ruang office. Berangkas itu berwarna hitam dan berlapis baja. Marty kemudian kembali ke Blue Cat. Di sana ia memanggil Ruth untuk berbicara empat mata dengannya, yang mana kejadian itu disaksikan oleh agen Patty. Ternyata di sini Marty meminta supaya Ruth membobol berangkas milik Bobby. Meski Ruth tak tahu tujuan Marty yang sebenarnya, ia dengan senang hati menuruti perintahnya. Apalagi ia juga dijanjikan akan mendapatkan imbalan yang cukup besar. Ruth kemudian bertemu dengan Bobby di ruang kantornya dengan alih-alih melamar pekerjaan sebagai penari telanjang. Setelah melakukan beberapa wawancara verbal, Bobby memintanya untuk melakukan sedikit tarian menggoda. Hingga ketika Ruth berlutut untuk melakukan fase selanjutnya, dengan kesal Ruth menghantam perkutut milik Bobby. Ternyata aksi Ruth tadi bertujuan untuk mengecek sistem keamanan di dalam bar tersebut. Yang kemudian Ruth segera menelepon Marty dan meminta $2.000 untuk meneruskan rencana berikutnya. Di momen yang sama, Marty dikejutkan dengan perilaku aneh anak bungsunya. Di sana terlihat jika Jonah sedang membedah bangkai anjing, yang tentu saja hal itu sangat membuat Marty khawatir. Mereka kemudian melakukan diskusi pribadi tentang hal itu di atas kapal. Marty dan Wendy khawatir jika perilaku Jonah merupakan tanda-tanda seorang psikopat. Mereka cemas jika nanti Jonah tak hanya memutilasi hewan saja, melainkan perilaku itu akan meningkat sampai menembaki murid-murid di sekolahnya. Mereka kemudian mengajak Jonah untuk membahas perilakunya tadi sore, di mana Wendy dan Marty akhirnya bisa bernapas lega setelah mengetahui bahwa Jonah tidak membunuh anjing itu. Ia hanya menyeret bangkai anjing itu ke rumah hanya untuk mempelajari burung bangkai. Jonah bilang jika kita mengeluarkan isi perut pada bangkai hewan, burung bangkai akan menukik dengan kecepatan 35 mil per jam. Selesai dengan masalah Jonah, Marty kemudian memberi uang tunai seperti apa yang Ruth minta. Ruth kemudian membagi uang itu ke sekelompok pria muda. Ia memerintahkan supaya semua uang itu dibelanjakan di dalam klub milik Bobby. Ketika pemuda di bawah umur itu sedang asik berpesta, Ruth diam-diam memanggil polisi.
yang dengan cepat mereka segera menyerbu tempat itu. Bobby sebagai pemilik lantas segera diamankan karena telah mengizinkan anak di bawah umur memasuki klub miliknya. Ruth kemudian menelpon Marty untuk memberitahunya bahwa dia tidak bisa membobol brankas milik Bobby. Hingga pada akhirnya mereka melilitkan rantai derek ke brankas, yang kemudian mereka menariknya keluar melalui dinding belakang dengan mobilnya. Mereka membuka brankas itu di sebuah bangunan terpencil. Beruntung Marty di sana menemukan apa yang dia cari di brankas itu, di mana dia menemukan akta kepemilikan klub tanpa tertulis nama pemiliknya. Sementara di tempat berbeda, Agen Patty mulai mengulik identitas keluarga Langmore. Dari beberapa data yang ia peroleh, Agen Patty mulai menargetkan minatnya kepada salah satu keluarga Langmore, di mana dia adalah Ruth, yang merupakan paman dari Ruth Langmore. Singkat cerita, Agen Patty bisa berkenalan dengan Ruth di salah satu bar, di mana Agen Patty memperkenalkan dirinya sebagai Robert Powell. Di sana ia mulai mendekati Ruth dengan mengajaknya memancing, yang tentu saja ajakan itu langsung Ruth terima, mengingat Agen Patty bersedia membayarnya sebesar $100. Hingga pada keesokan harinya ketika mereka memancing, mereka berdua bisa dengan cepat akrab satu sama lain, yang mana keakraban ini membuat Agen Patty merasa percaya diri untuk mengakui jika dia adalah seorang gay. Sontak pengakuan ini membuat Ruth agak khawatir, yang untungnya Patty dengan segera memberi klarifikasi. Kembali ke Marty yang kini mengunjungi Bobby di penjara. Di sana Marty menawar klubnya dengan harga $200.000, yang tanpa berpikir panjang di sana Bobby langsung menolak mentah-mentah tawaran Marty. Sampai akhirnya Marty menjelaskan secara detail penemuannya tentang skema pencucian yang Bobby jalankan lewat bar miliknya. Ia juga mengungkap bahwa dia sekarang memegang sertifikat kepemilikan yang di sana tak tertulis nama pemiliknya. Dengan begitu maka Marty bisa dianggap sebagai pemilik resmi bar tersebut. I now am in possession of that little piece of paper. I'm not gonna take your club. I'm gonna buy it. Tentu saja hal ini membuat Bobby tak ada pilihan lain selain menyetujui penawaran yang Marty ajukan. Beberapa hari kemudian setelah Bobby membayar uang jaminan, ia bisa kembali menghirup udara segar, sehingga dia kini bisa berkunjung ke rumah seorang pria bernama Jacob. Diketahui Jacob ini merupakan seorang bandar lokal yang sebelumnya mencuci uang lewat bar milik Bobby. Namun semenjak bar itu diambil alih oleh Marty, Jacob merasa wilayahnya kini mulai terancam, yang mana Jacob melimpahkan semua ini kepada Bobby. Hingga kemudian Bobby dibunuh menggunakan suntikan heroin dengan dosis besar. Di malam harinya, Jonah tak sengaja melihat ayahnya sedang mencuci uang. Hal tersebut ternyata mengundang penasaran di benak Jonah tentang bagaimana ilmu dasar dalam skema pencucian uang, yang tanpa diduga di sana Marty dengan senang hati menjelaskan ilmu itu kepada putra bungsunya. Marty memulainya dengan memberi pertanyaan, kira-kira apa yang akan Jonah lakukan ketika menemukan uang senilai $5 juta. Dengan polos Jonah menjawab kalau dia akan membeli barang-barang mewah yang ia inginkan. Namun sayangnya Dirjen Pajak tak akan membiarkan hal itu terjadi, ungkap Marty, yang kemudian ia melanjutkan kalau akan lebih baik uang itu dimasukkan ke dalam sistem perbankan. Tapi disinilah letak masalahnya, uang itu masih terlalu kotor untuk dicuci. Jadi perlu dilakukan sedikit sentuhan agar uang ini tampak lusuh seperti uang yang ada di jalanan. Selanjutnya kita harus membutuhkan bisnis tunai. Pokoknya bisnis yang kira-kira pembukuannya mudah kita manipulasi. Setelah itu campurkan 5 juta tadi dengan uang yang dihasilkan di bisnis ini. Campuran uang tersebut berlanjut ke sebuah bank Amerika menuju bank dari negara manapun yang jelas tidak peduli dengan aturan Dirjen Pajak. Proses kemudian berlanjut ke standar pemeriksaan akun. Setelah proses ini selesai, maka uang tersebut kini telah bersih. Keesokan paginya saat Wendy berkaya, ia melihat tubuh mengambang di dekat dermaga depan rumahnya. Saat dia memanggil Marty, dengan cepat Marty langsung mengenalinya sebagai mayat Bobby Dean. Marty sempat mempertimbangkan untuk tidak melaporkan mayat ini kepada polisi, karena ia yakin jika mayat ini sengaja ditaruh di sekitar area rumahnya, entah itu sebagai bentuk ancaman atau sebuah jebakan untuknya. Hanya saja ketika Wendy mendorong mayat itu menggunakan dayungnya,
membuat pengemudi perahu lain melihat keberadaan mayat tersebut, sehingga hal itu memaksa Marty untuk melaporkan kepada polisi. Sheriff lokal yang bernama Jonick ini secara belak-belakan mencurigai Marty terlibat dalam pembunuhan. Pasalnya Bobby ditemukan tewas beberapa hari setelah Marty mengambil alih bisnisnya. Nick kemudian meminta Marty menyerahkan nota pembelian barnya guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Saat Marty hendak mengemudi menuju bar, tiba-tiba Jacob menghadangnya di tengah jalan. Setelah memperkenalkan dirinya, Jacob bertanya apakah dia pemilik baru Lickety Split, strip bar yang sebelumnya dipegang oleh Bobby. Marty pun mengkonfirmasi hal itu, yang kemudian Jacob memberitahu Marty bahwa Bobby adalah mitra bisnisnya dan secara halus menuntut agar Marty harus bekerja dengannya. Ajakan Jacob itu ternyata ditolak. Marty bilang kalau majikannya tidak akan pernah mengizinkan hal tersebut. Ingin tahu lebih banyak tentang Marty, Jacob dan Darlene mengirim S untuk memata-matai mereka. Kondisi anak-anak Marty yang sebelumnya benci dengan Ozark, kini tampaknya mereka mulai perlahan bisa beradaptasi. Charlotte kini bekerja paruh waktu di Blue Cat, dan hubungannya dengan Langmore kini juga mulai membaik. Di sana Charlotte meminta maaf atas perlakuan ibunya yang dulu pernah membuang bangkai ke atap rumahnya. Sementara itu Jonah memiliki kesibukan yang anti mainstream. Setelah melihat mayat di depan dermaganya, ia malah tertarik dengan senjata api milik Buddy. Jonah sempat bertanya apakah danau ini merupakan tempat berbahaya. Yang ketika Buddy mengonfirmasi hal itu, Jonah dapat menangkap alasan kenapa dia menyimpan senjata-senjata ini. Menyadari ketertarikan Jonah, Buddy kemudian mengajarkan Jonah cara menembak di hutan. Di strip clubnya, baik para penari maupun pengunjung tampak menatap Marty ketika ia datang. Hal itu tentu saja menimbulkan pertanyaan di benak Marty. Ruth menjawab jika kebanyakan orang mengira jika Marty lah yang membunuh Bobby. Gosip itu tentu saja langsung Marty bantah. Dia kemudian meminta Ruth untuk mengurus tempat ini sementara waktu. Me? Yeah, just through the holiday weekend. I gotta work over at the Blue Cat. Dalam asuhannya, Ruth melakukan perubahan dengan menambah penari baru, yang ternyata hal itu berdampak baik pada meningkatnya pengunjung. Namun strategi ini ternyata membuat penari lama tersinggung. Ia bahkan meremehkan Ruth, sembari menghina ayahnya. Keesokan harinya, Marty memberikan nota pembayaran kepada sheriff sebagai bukti bahwa dia merupakan pemilik resmi strip club sekarang. Dalam kunjungannya itu, Nick ternyata tidak dapat menemukan bukti pembunuhan Bobby, sehingga polisi memutuskan penyebab kematian Bobby ialah karena overdosis heroin. Terus menghentikan truknya ketika dia menemukan Agent Patty sedang berjogging. Dia bertanya apakah dia masih menginginkan jasa pemandu memancing. Agent Patty terkejut ketika Ruth tak takut padanya, padahal Ruth tahu kalau dia adalah seorang gay. Singkat cerita, setelah sesi memancing selesai, Patty mencoba untuk menciumnya, yang mana tindakan itu memprovokasi Ruth untuk meninju dan menendangnya keluar dari mobil. Belakangan Ruth tiba-tiba menghampiri kediaman Patty dengan keadaan mabuk. Dan yang mengejutkan, Ruth lah yang kini mengawali ajakan pedang-pedangan. Setelah bertukar pikiran tentang cara meningkatkan arus gas, Marty dan Wendy memutuskan bahwa mereka membutuhkan proyek konstruksi besar, di mana Marty menemukan sebuah ide brilian tentang proyek konstruksi yang tak akan dijamah oleh Dirjen Pajak, di mana mereka kemudian bertamu ke rumah Mason, seorang pendeta komunitas gereja apung. Marty dan Wendy menyatakan kesediaannya untuk membiayai pembangunan gereja, yang mana niat baik mereka disambut baik oleh Mason dan juga istrinya yang bernama Grace. Setelah itu Marty kembali memantau bisnisnya. Di Blue Cat, Marty tampak gembira dengan naiknya trafik pengunjung hari ini. Sementara di strip bar yang dikelola oleh Ruth ternyata juga menghasilkan uang yang juga tak kalah melimpah. Dengan itu maka Marty mantap untuk menjadikan Ruth sebagai manajer tetap di bar ini. Marty kemudian membawa uang ini untuk ia simpan di lokasi rahasia, yang ternyata Ruth diam-diam membututinya dari belakang. Saat Jonah berada di rumah sendirian, S memanfaatkan momen ini untuk masuk ke dalam guna mengambil beberapa foto. Tanpa sepengetahuannya, Jonah yang ada di garasi ternyata menyadari kehadirannya, yang kemudian ia segera mengambil senapan milik Buddy. S yang mendengar langkah kaki Jonah ini
lantas menyiapkan sebilah pisau di tangannya. Aksi Jonah yang hendak mengecek ke lantai 2 terpaksa terhenti karena Wendy datang menjemputnya pergi ke acara kembang api. Ia pun meletakkan kembali senapan itu dan pergi meninggalkan rumah. Dalam scene ini terdapat fakta baru mengenai operasi Jacob, di mana Jacob ini menyelundupkan heroinnya ke dalam Alkitab yang kemudian ia edarkan pada jemaat Mason yang berbasis di danau. Jacob mengklaim selama mereka berada di atas air, polisi tidak akan bisa menyentuh mereka. Namun operasi mereka kini terganggu oleh tawaran Marty dan juga Wendy yang merencanakan untuk membangun gereja di darat. Keesokan paginya saat Marty sedang bersepeda sambil mengawasi pembangunan gereja, ada segerombolan orang tak dikenal menyergap Marty dari belakang. Tak lama kemudian Wendy dan Charlotte yang sedang dalam perjalanan pulang, mereka ini nggak sengaja melihat sepeda Marty yang tergeletak di samping jalan. Di sini Wendy pun berusaha menelpon Marty, namun dia ini malah menemukan ponsel Marty yang tergeletak tak jauh dari tempat ini. Ternyata gerombolan ini adalah para anak buah Jacob, di mana Jacob mengajak Marty ke gudang tempat dia memproduksi barang haramnya. Di sana Marty mendapatkan intimidasi dari Jacob beserta anak buahnya. Mereka mengungkapkan ketidaksenangannya atas usaha Marty yang telah membuat operasi mereka berantakan. Dalam hal ini Jacob tidak berani macam-macam dengan Marty karena ia tahu jika bos Marty merupakan kartel besar yang tak akan bisa ia kalahkan. Sehingga mereka mengancam jika Marty tetap membangun gereja itu, maka Jacob akan membunuh pastor dan istrinya yang tengah hamil. Marty yang masih memiliki belas kasihan tentu saja tak ingin hal itu terjadi, sehingga dia berjanji kepada Jacob bahwa pembangunan gereja tak akan pernah terselesaikan. Kembali ke Wendy yang kini memanggil-manggil nama Marty di dalam rumah. Berulang kali ia memanggil, namun tak ada satupun jawaban yang ia terima. Hal ini tentu saja membuat Wendy sangat panik, sehingga dia nekat mengambil shotgun milik Buddy dengan tujuan untuk melindungi anak-anaknya. Hingga tak lama setelah itu, terdengar suara orang masuk ke rumah mereka. Here now. I'm okay. Oh my God, your leg. Sementara itu di tempat lain, Ruth terlihat berdandan gak seperti biasanya. Sampai-sampai Wade pun memujinya kalau hari ini dia terlihat sangat cantik. Ternyata Ruth ini dandan bukan karena dia ingin kencan, melainkan dia berdandan hanya untuk menjenguk ayahnya yang kini mendekam di penjara. Dia bernama Kat Langmore. Dalam kunjungannya Ruth membicarakan mengenai uang $8 juta yang dimiliki oleh Marty, di mana Ruth mengatakan jika sampai hari ini dirinya masih belum bisa mencuri uang itu, dikarenakan dia yang masih belum tahu bagaimana cara mencuci uang. Namun di sini Kat tidak mempermasalahkan hal itu. Dia malah menekankan kepada anaknya untuk fokus mencari peluang membunuh Marty dan segera mengambil semua uangnya. Kisah asmara Agent Patty dengan Ruth tampaknya berbuah manis, di mana Agent Patty bisa memanfaatkannya supaya dia bisa lebih dekat dengan Marty. Ia pun merencanakan untuk membuka toko pancing dengan meminta modal usaha kepada Marty. Ruth jelas saja kurang setuju dengan rencana itu, mengingat dia nggak kenal dekat dengan Marty. Namun di sini Agent Patty menyarankan supaya dia meminta bantuan Ruth untuk masalah itu. Di saat yang sama, Marty dan Wendy kembali mendatangi rumah Pastor Mason. Kedatangannya tak lain untuk menghentikan sementara pembangunan gereja. Kabar dadakan ini sontak mengejutkan mereka, di mana mereka terlihat seperti akan terus memperjuangkan gereja itu meski tanpa bantuan Marty sekalipun. Dengan gagalnya proyek gereja itu, Marty pesimis bisa tepat waktu mencuci uang kartel. Masalah itu diperparah dengan semakin menipisnya finansial pribadi mereka. Wendy pun mencoba membantu Marty dengan mencari uang tambahan untuk keluarga, supaya Marty nantinya bisa lebih fokus untuk mencuci uang milik Del Rio, di mana Wendy ini mencoba menambah pundi-pundi pemasukan dengan meminta bonus kepada Sam karena dia telah meningkatkan penjualannya secara signifikan. Ibu Sam yang mendominasi bisnis Sam ini ternyata tak setuju dengan permintaan tersebut. Wendy kemudian mengancam akan pindah ke agensi saingan jika permintaannya tidak dituruti. Di posisi ini tentu saja Sam sangat dilema. Ia tak ingin ibunya marah, tapi di satu sisi ia juga tak ingin asetnya pindah ke tangan saingan. Sam akhirnya menuruti permintaan Wendy, meski hal itu menyebabkan ibunya kesal. Di malam harinya,
Marty mengkonfirmasi kalau dia ingin melakukan renovasi pada klub malamnya, di mana renovasi ini adalah bagian dari praktik money laundry. Di sana Marty juga bilang kalau besok dia membutuhkan tumpangan perahu, yang dengan senang hati Ruth menyanggupi perintah tersebut. Ternyata permintaan Marty tadi sengaja Ruth manfaatkan untuk menjalankan rencana pembunuhannya, di mana Ruth terlihat memasang kabel listrik di dermaga dengan harapan bisa menyetrum Marty ketika dia menyentuh tangga. Dia berhasil menguji jebakan itu pada seekor tikus yang dijatuhkan ke dalam air. Setelah itu Ruth kembali ke klub malam, yang di sana ia menolak rencana bisnis toko pancing yang Ruth minta. Ia mengatakan jika dirinya memiliki hal lain yang sedang ia kerjakan. Ketika agen Patty keluar, di sana Ruth memberitahu pamannya tentang rencana pembunuhan secara detail. Ruth kemudian keluar dan memberitahu Patty jika Marty tidak akan pernah bisa memberinya dana lagi. Ungkapan itu jelas membuat Patty penasaran, sehingga dengan pengalamannya sebagai agen rahasia, dia mampu membuat Ruth dengan sengaja membocorkan rencana Ruth yang berencana untuk membunuh Marty. Hingga ketika waktu eksekusi tiba, Ruth saat itu mengantarkan Marty ke dermaga yang sudah dipasang jebakan. Tetapi ketika Marty meninggalkan perahu, sama sekali tidak terjadi apa-apa. Ternyata agen Patty diam-diam mengamati dari daratan, memastikan bahwa penonaktifan jebakannya telah berhasil. Ruth dengan marah menuduh pamannya telah merusak rencananya, yang dengan segera tuduhan itu ia bantah. Namun Ruth yang tidak mempercayainya mulai menyumpah serapainya secara frontal, yang mana hal itu membuat Ruth kesal, sehingga dia membalas dengan memukul wajahnya. Wendy yang saat ini minum dengan Buddy bertanya mengapa dia bisa sampai pindah ke Ozark. Dia mengungkapkan bahwa dirinya memiliki masalah dengan politisi serta serikat buruh pada tahun 80-an, di mana Buddy saat itu membunuh Jimmy Hoffa, seorang pemimpin serikat buruh yang kemudian memaksanya pindah kemari. Sebelum pergi, Buddy memberitahu kalau ada paket yang dialamatkan padanya. Tak lama setelah itu Wendy pun masuk ke rumah, di mana dia lekas memberitahu Marty jika kita menerima hadiah dari Dario berupa toples kaca berisi sepasang bola mata. Hadiah itu merupakan sebuah peringatan keras supaya Marty segera mempercepat usaha money laundry-nya. Ancaman itu ternyata membuat Marty bekerja lebih ekstra, sehingga Marty tampaknya akan memenuhi tugasnya dalam mencuci uang kartel senilai $8 juta. Kebahagiaan itu membuat hubungan mereka akur untuk sementara waktu. Mereka pun merayakannya dengan berhubungan seks dengan gaya sebagaimana video Wendy dengan selingkuhannya. Gerakan ini jelas belum pernah Marty lakukan sebelumnya, sehingga Wendy bertanya mengapa dia melakukan hal itu, dan jawaban Marty, Never done that before. I thought you like it. Hal itu tentu saja membuat Wendy penasaran, sehingga dia membuka laptop Marty, dan di sanalah dia menemukan video skandalnya. Di tempat berbeda, Rahel ternyata menyadari kejanggalan pada inventaris usahanya. Marty pun mengakui jika dia terpaksa memanipulasi inventaris karena dia perlu mencuci uang demi keselamatan keluarganya. Rahel yang kecewa karena telah dilibatkan dalam tindakan ilegal, lantas meminta Marty pergi atau dia akan menelepon polisi. Merasa jika Rahel tidak memahami ancaman serius terhadap keluarganya, dia pun dengan marah menyapu semuanya dari meja ke lantai. Sementara itu, Jacob diperlihatkan sebuah foto mengenai keberlanjutan pembangunan gereja. Hal itu jelas merupakan sebuah bendera perang yang seakan sengaja Marty kibarkan. Marty sendiri yang saat ini dalam perjalanan pulang juga tak habis pikir kenapa gereja ini sudah terpasang salib. Situasi ini tentu saja sangat berbahaya karena di momen ini Jacob pasti akan membunuh pendeta Mason. Dan apakah yang akan dilakukan Marty dalam hal ini? Tunggu jawabannya di video selanjutnya.